Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini, Budian akan menjelaskan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 1, yaitu pada materi menghindari akhlak tercela, berbicara kotor, dan bohong atau dusta. Nah, anak-anak, pada sebelumnya kita sudah mempelajari materi yaitu tentang sikap ramah dan sopan kepada orang tua dan juga guru. Akan tetapi, sikap ramah dan sopan tidaklah hanya pada perbuatan, namun juga pada perkataan. Sama seperti apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang menghindari akhlak tercela, berbicara kotor, dan bohong atau dusta. Nah, anak-anak, apa itu berbicara kotor? Berbicara kotor artinya berbicara yang tidak sepantasnya diucapkan. Allah sudah menciptakan kita mulut untuk berbicara. Namun, alangkah lebih baiknya mulut yang kita gunakan itu digunakan untuk mengaji ataupun berzikir, agar pahala yang kita kumpulkan semakin banyak dan dosa kita semakin berkurang. Mulut yang kita gunakan juga alangkah lebih baiknya digunakan untuk berbicara yang lebih baik. Ketika kita berbicara dengan teman menggunakan kata-kata yang kotor, maka tentunya teman kita akan menjadi sakit hati ataupun marah, sehingga nanti teman kita tidak akan menyukai kita lagi. Nah, Budian berharap anak-anak Budian tidak ada yang berbicara kotor ya. Lalu, apa ada yang tahu apa itu bohong? Bohong disebut juga dengan dusta, yang artinya berkata tidak sebenarnya. Berbohong dapat kita lakukan ketika kita berbuat apapun itu. Contohnya, ketika Budian memiliki satu pulpen berwarna ungu. Namun ketika Budian berbicara dengan teman-teman Budian mengatakan bahwa Budian punya banyak sekali pulpen. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Padahal sebenarnya Budian hanya memiliki satu pulpen yang berwarna ungu. Nah, apa yang Budian katakan itu termasuk kata yang tidak sesungguhnya. Jadi Budian berbicara berbohong. Nah, perbuatan seperti itu jangan ditiru ya anak-anak. Karena berbohong dan berkata kotor itu merupakan salah satu sikap yang tidak disukai oleh Allah dan juga Rasulullah. Dan apabila kita lakukan, maka tentunya kita akan berdosa. Lalu, bagaimana cara kita menghindari berbicara kotor dan bohong atau dusta? Yang pertama, berbicara dengan orang lain haruslah dengan sopan. Janganlah kita berbicara dengan orang lain itu menggunakan suara yang keras. Itu merupakan contoh yang tidak sopan. Yang kedua, berbicara harus berhati-hati agar tidak menyakiti orang lain. Sehingga kalau kita berbicara dalam keadaan emosi ataupun marah, dalam keadaan bercanda, haruslah kita menggunakan kata-kata yang baik. Kita harus berhati-hati, sehingga nantinya teman kita tidak akan marah, kecewa, ataupun sakit hati. Yang ketiga, berbicara harus selalu jujur. Janganlah kita terbiasa untuk berbicara bohong, karena kalau kita terbiasa berbicara bohong, maka kita akan terus melakukan perkataan yang jelek seperti itu. Lalu, apa itu jujur? Jujur adalah berkata yang sebenarnya. Rasulullah adalah orang yang sangat jujur, sehingga Rasulullah banyak dipercaya oleh orang lain. Sehingga Rasulullah mendapat julukan yaitu Al-Amin atau orang yang terpercaya. Berbeda dengan orang yang selalu bohong. Dia juga mendapat julukan sebagai Al-Kadzab, yaitu pendusta atau orang yang tidak dapat dipercaya. Nah, anak-anak,
harusnya kita meneladani sikapnya Rasulullah ya, sehingga kita menjadi orang yang terpercaya. Janganlah kita menjadi orang yang suka berbohong. Macam-macam berbohong ada 3. Yang pertama, berbohong kepada Allah dan Rasul-Nya. Contohnya, menjalankan ibadah hanya untuk pujian. Kedua, berbohong kepada sesama manusia. Contohnya, tidak mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Dan yang ketiga, berbohong kepada diri sendiri. Contohnya, menyontek saat ujian. Nah, di sini ada kerugian orang yang berbicara kotor. Kalau kita sudah berbicara kotor, tentunya kita jadi orang yang sangat rugi. Yaitu yang pertama, kita akan dibenci oleh Allah. Kedua, menyakiti hati orang lain. Ketiga, menyinggung orang lain. Keempat, merusak kerukunan. Dan yang kelima, terkucil dari pergaulan. Selain itu, orang yang berbohong juga akan mendapat kerugian. Yang pertama, dibenci Allah. Kedua, dijauhi teman. Ketiga, tidak dipercaya orang lain. Keempat, mendapat dosa. Dan yang kelima, hidupnya tidak akan tenang. Nah, anak-anak, itu tadi sudah Budian jelaskan tentang apa berbicara kotor dan bohong, bagaimana macam-macamnya dan bagaimana kerugiannya. Nah, sekarang Budian punya 5 kuis. Di sini ada 5 kuis. Tugasnya anak-anak adalah memilih huruf B yang dimana pernyataannya itu adalah benar, dan memilih huruf S apabila pernyataan itu salah. Nah, untuk memudahkan agar anak-anak tidak lupa, maka anak-anak bisa meminta tolong kepada ayah atau bundanya untuk memfotokan soalnya. Lalu disalin soalnya dan jawabannya di buku tulis Akidah Akhlak. Nah, sebelum Budian tutup pelajaran hari ini, Budian harapkan kepada anak-anak agar tetap memiliki sikap yang baik, yaitu terbiasa berbicara dengan jujur dan berbicara yang baik, agar anak-anak tetap menjadi anak yang soleh dan soleha. Pada kondisi seperti ini, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap mencuci tangan dengan sabun, jika keluar menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, dan rajin untuk berolahraga. Semoga anak-anak kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah selalu dalam keadaan sehat. Sekian penjelasan dari Budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.